تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Siapa di antara Imam Muslim dan Al-Bukhari yang paling dijamin kesahihan riwayatnya? Dua buku ini itu dikatakan oleh para ulama buku yang paling sahih setelah Al-Quran, karena kedua penulisnya itu mengumpulkan hadits yang sahih saja, dan apa yang mereka kumpulkan itu telah dibaca oleh para a'immah di masa mereka dan di masa setelahnya hingga hari ini, dan diterima oleh umat. Hadits-hadits yang ada di dalam kedua buku ini secara global. Saya katakan secara global karena ada segelintir hadits yang dikritik oleh para imam selevel dengan mereka. Seperti ada kritikan Ad-Darqutni dalam At-Tatabbu wal Ilzamat, kritikan Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, kemudian Ibnu Ammar Asy-Syahid khusus untuk Sahih Muslim, Abu Ali Al-Jayyani, dan ada beberapa hal dari ucapan Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi dalam ilal mereka. Maka hal yang seperti itu hanya dibolehkan mengkritik bagi para imam yang selevel dengan mereka. Itu pun yang mengkritik belum tentu dia benar. Mungkin yang mengkritik itu benar, dan mungkin yang dikritik yang benar, dan mungkin kritikannya benar tapi haditsnya syah dari jalur yang lain, syah dari jalur yang lain. Iya. Tapi secara umum umat menerima dua buku ini, karena itu tidak boleh ada yang lancang mengkritik Bukhari dan Muslim. Kalau dari sudut yang mana yang didahulukan antara Bukhari dan Muslim, para ulama itu menyebutkan bahwa Sahih Al-Bukhari itu lebih diunggulkan karena banyak alasan. Alasan yang pertama, syarat Imam Al-Bukhari itu lebih kuat daripada syarat Imam Muslim. Kalau Imam Al-Bukhari beliau syaratkan harus berjumpa dengan guru walaupun satu kali, dipastikan. Kalau Imam Muslim beliau hanya mensyaratkan cukup semasa dan mungkin untuk berjumpa, semasa dan mungkin untuk berjumpa. Iya. Adapun kalau tidak mungkin berjumpa, misalnya tempatnya jauh semasa, ada di sebagian ucapan Imam Muslim dalam kitab At-Tamyiz, beliau meremahkan riwayat yang semisal itu. Kemudian yang kedua, hadits-hadits yang dikritik terhadap Imam Al-Bukhari itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang dikritik kepada Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, rawi-rawi yang dikritik terhadap Al-Bukhari itu jumlahnya lebih sedikit daripada rawi-rawi yang dikritik kepada Imam Muslim. Selain daripada itu, rawi-rawi yang dikritik terhadap Al-Bukhari kebanyakannya dari guru Al-Bukhari langsung. Nah, itu biasanya kalau guru seseorang, dia kuasai hadits guru itu karena dia tahu secara langsung, maka biasanya kritikannya itu lebih ringan. Kritikannya kalau lebih ringan. Kemudian yang keempat, hadits-hadits yang dikritik terhadap Imam Al-Bukhari itu banyak darinya dikuatkan dari riwayat-riwayat lain. Dikuatkan dari riwayat-riwayat lain. Maka itu beberapa sudut kenapa Al-Bukhari lebih didahulukan. Iya. Makanya kata
sebagian ulama dalam dua bait syair, tasyajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu ayyu dainaini taqaddamu atau taqaddimu faqultu laqad faqa al-Bukhari sihhatan kama faqa fi husni sana'ati Muslimun. Ya, kata beliau, telah berdebat di sisi saya satu kaum tentang Bukhari dan Muslim. Mereka berkata, mana dari dua buku ini yang kita dahulukan? Maka saya menjawab bahwa Al-Bukhari lebih unggul dalam kesahihan, sebagaimana Muslim dalam keindahan susunan riwayat dalam penyusunan bukunya itu lebih unggul. Jadi dia dahulukan Bukhari dari sudut kesahihan, kalau Muslim dari sudut indahnya dalam aturannya. Ya, mungkin dari sudut itu bisa diunggulkan, sebagaimana diunggulkan oleh banyak ulama dari Maghrib, orang-orang Andalus dan di wilayah tersebut. Ya wallahu ta'ala alam.